mempresentasikan pelajaran kelas 9 bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Lydia Tabasyanturi. Nama saya Alina Cinta. Nama saya Sonia Tutalon Cinta. Berikut videonya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 alinea, dan setiap alinea memiliki makna tersendiri, dimulai dari makna alinea pertama. Berikut penjelasannya. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Berikut gambar kerja paksa yang terjadi pada masa penjajahan. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajah juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dan segala bentuknya. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu menghantar rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara grafis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal
Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan dan sikap keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui hal ini yang ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahnya sebagian bersifat turun-temurun. Alinea keempat ini memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dicantumkannya rumus Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yudis konstitusional, Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga, negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 4 pokok pikiran. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan sesuatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu kuasu finalis atau sebab tujuan. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan teman-teman. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman selama menonton video ini. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Baby you 嫌いになっちゃうよキラキラキラキラしないで離れてても何をしてても君